Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai tentang judul deteksi air sungai, di mana kami akan melakukan pengujian, di mana pengujian ini sudah kami dapatkan. Langsung saja kita masuk ke dalam pengujian. Di mana kita ketahui bahwasanya di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, air sungai ini pasti terdapat permasalahan seperti halnya tercemar, maka kami memberi ide mengenai tentang air sungai tercemar ini, yaitu melihat deteksi air sungai untuk membedakan air sungai ini bersih atau tidak. Selanjutnya adalah rencana pengujian. Rencana pengujian dilaksanakan sebelumnya. Kami membahas mengenai 4 topik yang akan dilaksanakan selama tahap pengujian. 4 topik ini adalah antara lain apa yang perlu diketahui selama pengujian, metrik apa yang akan digunakan untuk pengujian, bagaimana cara mendapatkan metrik tersebut, dan yang terakhir adalah cara untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari apa yang sudah didapat selama pengujian. Apa yang perlu dilakukan selama tahap pengujian dimulai dengan cara menangkap atau memfoto air sungai dengan memastikan tidak ada objek lain di dalamnya. Air yang ada di sungai kemudian akan difoto untuk dideteksi kemudian, yang mana perlu dipastikan tidak ada objek tambahan selain air untuk mempermudah deteksi yang akan dilaksanakan. Metrik yang akan digunakan adalah warna air dari air sungai tersebut, yang mana kami perlu memastikan apakah solusi yang kami terapkan dengan cara memfoto air di sungai dapat digunakan dengan baik atau tidak. Jika metode ini gagal, maka dalam kondisi tertentu, solusi yang kami terapkan tidak dapat digunakan. Air Analisis dilakukan dengan cara memastikan bahwasannya solusi yang diterapkan, yakni mengambil sampel dari foto hanya pada bagian air saja tanpa objek lain, dapat berjalan dengan baik. Kami merencanakan pengujian dilakukan pada sungai dengan kondisi yang berbeda, jika memungkinkan, yang mana ini dapat sangat membantu dalam proses memastikan solusi yang kami pilih dapat dijalankan. Kondisi sungai yang dipilih jika memungkinkan adalah saat sungai dangkal, sungai yang memiliki banyak objek di dalamnya seperti batu besar ataupun sampah yang menggenang, dan terakhir sungai yang memiliki tingkat kekeruhan yang cukup tinggi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu skenario pengujian. Nah, skenario pengujian yang diharapkan adalah di mana kondisi sungai memungkinkan dengan penggunaan metode yang telah kami putuskan. Terdapat banyak jenis kondisi sungai yang perlu diperhatikan selama masa pengujian ini. Kondisi sungai yang berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda pula, tergantung itu semua. Nah, contohnya adalah kondisi berbatu, di mana pada sungai tersebut memiliki banyak batu berukuran besar yang menghalangi kamera untuk menangkap air sungai tersebut. Nah, langkah awal membahas bagaimana jalannya pengujian sama pengujian lapangan yang akan dilaksanakan. Ini akan membantu menentukan alur perjalanan selama pengujian agar tidak melenceng dari hasil dan metode yang diharapkan dan diinginkan. Langkah selanjutnya untuk memulai pengujian adalah dengan memastikan sungai yang dipilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan memastikan kesesuaian sudut yang perlu diambil untuk difoto. Kemudian jika itu tampak tidak memungkinkan, maka perlu penyesuaian letak dan posisi kamera, apakah akan di zoom in ataupun di zoom out. Langkah akhir adalah menangkap potret sungai yang ingin dideteksi. Nah, ini merupakan langkah pengujian di lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis. Nah, setelah selesai dengan pengujian lapangan, akan banyak jenis hasil kemungkinan ataupun ketidaksesuaian yang didapat dari lapangan. Ini memungkinkan untuk memperbaharui metode yang perlu digunakan agar lebih maksimal dalam pendeteksian ke depannya dan penerapan yang akan dilanjutkan. Dalam analisis akan menggambarkan dan menjelaskan kesalahan dan keunggulan ataupun kesesuaian yang didapat selama proses pengujian, yang mana ini akan sangat memperbaiki metode yang digunakan.
sebagai ranah Anda, pengujian yang saya lakukan yaitu di Sungai Simalut, tepatnya di Sungai Suabuluh, di mana kondisi dari sungai ini yang sudah saya lakukan pengujian terdapat beberapa sampah dikarenakan sungai ini berada di sekitar rumah warga yang berjualan dan juga tempat pembuangan sampah di situ minim sehingga menjadikan sungai itu sebagai alternatif pengganti dan menyebabkan adanya sampah. Namun pengujian yang akan dilakukan pada sungai ini setelah dilihat terlebih dahulu kondisinya, apakah sesuai dengan kriteria untuk metode yang diterapkan, maka pengujian tidak memungkinkan dilakukan dari atas sungai, dikarenakan warna air sungai terganggu dengan warna sampah yang berserakan di sekitar sungai. Oleh karena itu, pengujian ini dilakukan dengan mengambil sudut yang tidak menyentuh sampah atau mengecualikan sampah yang ada di sungai. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan pengujian. Pengujian ini dilaksanakan di salah satu sungai di Bener Meriah yang memiliki kondisi sungai yang diuji adalah dalam keadaan dangkal, yang mana artinya tanah di sungai tersebut terlihat jelas dari permukaan sungai. Pengujian dilaksanakan dengan terlebih dahulu melihat kondisi sungai yang akan diuji. Apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk menerapkan metode yang telah diputuskan sebelumnya. Pengujian akan dilakukan dari atas air. Cukup tidak memungkinkan menggunakan solusi yang kami terapkan dikarenakan warna permukaan tanah yang ikut mengubah visual air yang terlihat. Pengujian akan memungkinkan jika dilakukan dari sudut yang menyamping atau mengecualikan warna tanah yang ada, yakni menentukan posisi yang tepat sebelum melakukan pengujian tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengujian yang dilaksanakan oleh saya sendiri, Farah Mutia Adri. Nah, pengujian ini dilaksanakan pada spot Sungai Krong Aceh yang berlokasi di Banda Aceh. Nah, sungai ini dia bermuara ke Alu Naga. Kondisi dari sungai yang telah diuji, tingkat kekeruhannya lumayan tinggi, sehingga dasar dari sungai pun tidak nampak. Kemudian untuk ketinggian air, Sungai Krong Aceh ini cukup dalam karena dilewati oleh kapal-kapal nelayan yang ingin melaut ke Laut Alu Naga. Pengujian dilaksanakan dengan cara meninjau sungai terlebih dahulu, apakah metode ini bisa diterapkan atau tidak. Nah, pengujian yang dilakukan di sungai tersebut memungkinkan karena tidak ada objek penghalang dan karena sungai pun cukup dalam sehingga pendeteksian hanya fokus pada air. Selanjutnya, pada pelaksanaan pengujian yang saya lakukan yaitu dilaksanakan di salah satu sungai di Banda Aceh, yaitu Sungai Barabun yang tepatnya di Desa Dungkup. Kondisi dari sungai saat diuji adalah dalam keadaan airnya tenang dan berwarna hijau karena ditutupi oleh lumut, sehingga permukaan sungai atau dasar sungai tidak tampak oleh mata. Kemudian dilaksanakan dengan terlebih dahulu melihat kondisi sungai yang akan diuji, apakah sesuai dengan kriteria yang ingin diuji dengan metode yang ditentukan atau tidak. Setelah melihat kondisi sungai, ternyata Sungai Barabun sesuai dengan kriteria yang akan diuji, sehingga saya melakukan pengujian dari atas atau dari pinggir sungai dikarenakan warna sungai terlihat jelas sehingga saya tidak perlu mengambil sampel air lagi. Pengujian yang dilakukan dianggap cocok atau sesuai dengan kriteria karena sungainya tenang, tidak ada sampah atau batuan sehingga proses untuk mendeteksi kualitas warna airnya itu lebih mudah karena tidak ada sampah atau bebatuan di sungai tersebut. Pada
analisa hasil yang kami dapat yaitu dari berbagai pengujian dari tempat dan lokasi yang berbeda, cukup untuk memenuhi kebutuhan yang kami harapkan sesuai dengan prototip yang telah kami uji di lapangan. Yang kedua yaitu pengujian pada kondisi sungai yang memiliki banyak objek seperti batu besar dan sampah. Terbukti cukup sulit untuk dilakukan pengujian atau pendeteksian kualitas warna air dikarenakan lokasi tersebut dipenuhi oleh bebatuan. Oleh karena itu, user harus mengambil sampel air dan melakukan pendeteksian di tempat lain di luar sungai. Kesimpulannya yaitu, hasil yang diharapkan dari pengujian ini adalah untuk memastikan metode yang kami pilih atau yang dipilih sesuai dengan apa yang telah dirancang dalam tugas-tugas sebelumnya. Metode yang diharapkan sebelumnya perlu mengalami revisi dan perbaikan agar sesuai dengan apa yang diinginkan selama pengujian.